Nah, kalau boleh tahu yang rekam, yang pegang kamera ini siapa? Saya yang rekam. Oh, ini yang rekam. Terus yang edit, kenapa nama channelnya Nangka Channel Multimedia? Bisa dijelaskan? Nangka Channel kita ambil nama komplek. Jangan lupa like, tolong. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Afri di sini. Kali ini saya ingin grebek basecamp anak-anak konten kreator. Stay tune terus di channel ini. Come on, ikuti saya. Guys, saat ini kita sudah berada di base camp atau di rumahnya anak-anak. Nanti kita bilang mereka aja yang sebut. Selamat malam. Malam. Ramai. Oke, boleh masuk? Boleh. Wow. Dia guys, kalian bisa lihat wajah-wajah konten kreator Kota Sorong. Iya. Ini saya permisi, saya mau tanyakan nama channel kalian ini supaya penonton saya juga tahu. Kalau betul nama channelnya apa ini? Nangka Channel Multimedia. Oh, Nangka Channel Multimedia. Ya. Oke guys, dia konten kreator yang channelnya Nangka Channel Multimedia. Jangan lupa di subscribe juga biar mereka lebih semangat untuk membuat video untuk menghibur kalian semua. Oke guys, kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol dengan anak-anak atau konten kreator Nangka Channel. Oke. Yang mana nih yang oh, sama ketuanya saja ya, atau yang dituakan? Ya, Yuk. Ini Nangka Channel sudah berapa lama berjalan? Oke, baik, sebelum saya menjawab, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada saudara Afri, bukan Aceh Channel Afri Sorong, yang merupakan senior kami ya sebetulnya. Jadi ini suatu kehormatan bagi kami yang tentunya kami sama sekali tidak ada persiapan, ini seolah mendadak. Kami juga terkejut hadiran seorang youtuber terkenal ya di Sorong ini. Jadi menyingkap pertanyaan tadi, sudah berapa lama kami membangun channel ini? Sebenarnya kami baru mulai, kurang lebih sebulan kalau nggak salah. Awal Ramadan kemarin baru kita buat banyak konten. Itu juga hanya sekedar apa ya, iseng-iseng anak muda di sini karena mengingat anjuran pemerintah kan hanya stay di rumah aja. Jadi daripada anak-anak muda yang ada ini, mereka selain kegiatannya nggak jelas, satu keluarga yang kesana kemari, hanya kami coba rangkul mereka untuk mencoba membuat sesuatu kreativitas ya, dalam mungkin akun YouTube ya, video YouTube. Jadi kegiatan mereka tidak keluar kemana-mana, hanya di lingkungan kompleks saja. Hanya di lingkungan kompleks saja. Jadi akun kami ini channel kami ini baru sebulan. Berjalan sebulan ya. Sebulan. Oke. Tadi sempat dibilang belum ada persiapan, tiba-tiba saya datang. Ini juga kebetulan memang acara ini saya bikin acara grebek
YouTuber, basically YouTuber atau konten kreator. Jadi ya, mungkin rekan-rekan di sana menganggap ini settingan, ini sama sekali bukan settingan. Kalian juga tidak menyangka. Oke, konten kalian ini bercerita tentang apa? Awalnya sih kita iseng-iseng ya, sekedar ngobrol-ngobrol biasa sama teman-teman anak muda di sini. Itu kita lihat macam apa ya, kondisi keadaan di Sorong saat ini, terutama masalah corona ini. Oh, ini jadi membuat parodi. Kita coba membuat sesuatu yang jangan sampai, ya maksudnya isi konten kami itu jangan sampai membuat masyarakat ini panik, terlalu panik lah dengan keadaan ada sekarang ini. Ya walaupun itu memang kita harus tetap waspada ya, tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Namun jangan juga kita terlalu istilahnya terlalu terkungkung atau terkekang dengan keadaan ini. Kita tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Jadi itulah, jadi tema kita ini kebetulan yang lagi hotnya, lagi trennya saat itu yaitu ya masalah corona ini. Konten soal corona. Jadi kita mengambil konsep bagaimana mengubah sesuatu yang menghebohkan atau yang istilahnya dalam arti kata mengerikan lah bagi sebagian orang, kita coba untuk menuangkan ke dalam bentuk video berbentuk komedi atau parodi. Jadi istilahnya supaya bisa orang memahami konten kami itu, oh ternyata corona ini ya seperti ini, tidak perlu terlalu diagung-agungkan atau ditakut-takuti terlalu berlebihan. Jadi isi kontennya ini cerita pendek ya soal corona, jadi kita tidak usah khawatir atau tidak usah terlalu tertekan dengan adanya pandemi ini. Jadi kita juga bisa beraktivitas untuk menyalurkan hobi kita. Ya. Ya, dan yang punya ide buat YouTube atau ingin jadi konten kreator John yang mana? Nah, misalnya yang untuk ide untuk pembuatan YouTube itu saudara Eko ini. Karena beliau juga pernah punya akun YouTube ya. Jadi mungkin beliau lah yang istilahnya datang ke saya istilahnya secara pribadi, itu ngobrol secara pribadi, bilang Kak bagaimana kalau kita daripada kita keluyuran ke sana kemari, takutnya juga nanti kita kena marah dari pemerintah loh. Gimana kalau kita istilahnya buat sesuatu yang di kompleks saja tapi bisa istilahnya menghibur orang lah. Gitu. Oh ya, boleh. Jadi kita perbolehkan. Tapi kalau untuk istilahnya ide itu didapat dari mana? Mungkin bisa dijelaskan kepada Eko lah. Nah, dapat ide dari mana? Untuk kok tiba-tiba ingin membuat konten YouTube? Sebenarnya sih dapatnya dari ada kayak kompleks di bawah situ ya, nama Koko gitu. Beliau berbincang sedikit tentang konten-konten. Pertama kita melihat dari video-video di Facebook yang lucu gitu. Kayak begini, mereka videonya lucu nih, ayo kita buat lagi, tapi dalam tema yang lain begitu. Jangan sama seperti mereka. Ya kita lihat pas ingin buat, nah pas di situ langsung saatnya corona mulai beraksi. Nah pas corona mulai beraksi di situ, langsung sudah kita terpikir untuk bikin konten tentang corona. Kita mengajak teman-teman kompleks semua yang mau ikut, satu-satu mulai ikut yang sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu kontennya kita ambil karena berdasarkan corona pertama. Jadi ide ceritanya? Itu kan harus bikin naskah dulu, bikin konsep. Itu yang uniknya dari kita di sini. Uniknya di situ karena kita setiap bikin video tidak ada namanya naskah, cuma hanya andalkan temanya begini, cari klimaksnya lucunya di mana, langsung tidak usah pakai naskah, cerita apa yang terkeluar di otak kita langsung dituangkan di situ. Langsung di situ. Iya, tidak usah pakai kayak kamu nanti harus baca naskah ini bikin gini, tidak usah langsung. Sebentar biar cari langsung gitu saja. Tidak usah pakai naskah. Idenya langsung terjadi langsung. Pada saat syuting. Tidak usah pakai otodidak. Langsung. Jadi masing-masing berkreasi sendiri lah. Kita kasih peran begini, dia sudah harus kreasi sendiri. Yang penting kita pikirkan tuh klimaksnya tuh lucunya tuh gimana ya. Iya. Supaya dapat.
dalam pembuatan video itu yang susahnya itu di bagian mana? Kalau dalam pembuatan video, kalau pembuatan video sih sebenarnya sih nggak susah sih sebenarnya, tapi masalahnya tuh kita tuh kan bahannya Yang masih kurang. repotnya lah. Repotnya tuh bahannya kan kurang, kita hanya keterbatasan peralatan. kita hanya memakai HP, jadi kadang tuh suaranya nggak masuk gitu, nggak sinkron gitu. Karena pas berbicara motor lewat, jadi tertutup suaranya. Jadi gitu. Terkendala juga di kalau misalnya pas sudah selesai, habis itu pengeditan di laptop, karena renderingnya lama kan. Jadi setengah mati, karena gimana ya, kalau renderingnya tuh kalau di video tuh lama sekali, baru laptopnya lola. Laptopnya lola. Saya kira kan biasa ada juga yang bilang repotnya nih saat anak-anak jam karet disuruh ngumpul jam sekian, ngumpulnya jam sekian. Sekarang gitu juga. Oh begitu juga. Nah, itu sih bagi kami tuh tradisi sudah Tradisi lah. Sudah umum ya. Kita yang biasa. Jam karet itu Jam banyak. 8 kumpul jam 12. Bukan hanya mungkin mereka ini, juga banyak orang-orang yang jam-jam Iya. karet juga. Jadi kalau jam karet itu sudah adat, istiadat. Nah, terus yang kalian ada yang rekam, ada yang edit. Nah, kalau boleh tahu yang rekam, yang pegang kamera ini siapa? Saya yang rekam. Oh ini yang rekam. Terus yang edit? Saya. Iko. Oh, saudara itu. Terus yang upload? Upload tergantung. Yang punya ini juga bisa. Yang punya data aja. Oh tidak pakai wifi ya? Tidak. Kadang pakai wifi. Kadang pakai wifi, kadang tapi kalau wifi lola. Lola, jaringannya lewat Jadi upload pakai data. Iya. Itu kan kalau tapi videonya juga durasinya enggak terlalu panjang. Iya. Ya, durasinya nggak terlalu panjang tapi kualitasnya bagus. Jadi MCam besar. Terasa juga. Hampir setengah giga lah bisa. Dalam pembuatan video ada berapa kamera yang kalian gunakan? Paling mentok 2 kadang-kadang. Tapi sekarang itu 2 tuh kayak gimana ya? Nanti nggak mau masuk, soalnya kalau pakai HP kan gimana ya, nanti gambarnya tuh beda gitu. Soalnya tuh misalnya kalau kita pakai mentok tuh 2 kamera, tapi kadang itu gambarnya suka beda karena resolusi gambarnya kadang berbeda. Terus pas dimasukkan dalam laptop yang pengeditan tuh, kalau dimasuk load grading itu nanti warnanya berbeda-beda, walaupun pakai loop yang sama, tapi tetap nanti beda lah, beda kualitasnya beda. Karena masing-masing kamera kan ada yang 16 megapiksel, ada yang 32 megapiksel, ada yang cuma 8 megapiksel kan, jadi beda nanti tempatnya. Oh gitu. Maka satu. Selama ini sudah berapa video yang kalian upload? Kalau video sih baru 9 ya, 9. Oh, baru 9 Iya ya? baru 9. Jadi dalam kurang lebih 1 bulan ini ya, Iya. channel Anda berjalan sudah 9 video yang bagus, termasuk lumayan itu. Nah, terus rencana kedepannya apa ini? Rencana kedepannya sih Mungkin ingin bikin video lagi tapi Ada. konsepnya berbeda lagi. ada, sebenarnya ada sih, ada konsep yang berbeda, tapi kita lagi kumpul dana buat beli keyboard laptop karena kekurangan di laptop. Oke, Keyboard laptop, kekurangan laptop. Untuk konten yang kedepannya nanti kita bikin, ya tergantung anaknya mau konten gimana sih. Tunggu aja guys, tunggu aja. Oh gitu. Tunggu aja nanti. Kalian bisa cek channelnya ya, share Nangka Channel. Jadi channel N-nya cuma 1, N-nya tidak double kan biasa. Iya. Ada yang Double. double. Nah, oh ya, sebenarnya susah nggak sih jadi konten kreator yang kalian rasakan saat ini? Kan banyak di luar nih juga yang ingin sekali jadi konten kreator atau YouTuber. Cuma kadang yang mereka pikirkan itu seperti kamera, harus kamera bagus dulu. Kedua, suasana, atau mereka pikirkan konten apa juga yang mereka harus buat biar banyak viewer atau banyak penonton. Menurut kalian? Kalau menurut kita sih untuk membuat konten itu gampang-gampang susah, karena
ide yang harus kita dapatkan itu bagaimana kita membuat para pemirsa yang di rumah itu terbawa suasana dengan konten kita gitu. Gampang-gampang susah sih soal kamera. Ya yang penting suaranya didengar, terus gambarnya bisa dilihat jelas, itu aja sih. Oh itu saja. Iya itu aja. Kalau menggunakan HP menurut kalian bagaimana? Udah cukup lah, udah pas. Udah Kalau pas. HP udah cukup, udah pas. Ya kalau lebih ke atas lagi ya lebih mantap lagi kan. Itu kan nanti bisa di-upgrade Iya. pelan-pelan ya. Hmm. Iya. Oke. Jadi ini semuanya sudah kumpul atau ada yang Masih ada sih, Masih ada sebagian yang soalnya belum ada kumpul. duka, Ada lupa. ada duka. Oh, Iya. ada. Kapan lagi bikin konten atau bikin video baru ini? Rencananya sih. Ditunggu aja kan, ditunggu aja. Pasti insya Allah tidak lama pada ini masih rahasia, masih dalam tahapan planning kita, jadi Bisa. Kalau untuk ada kan konten kita- ya ditunggu aja. Kita bicara tentang corona kan, kalau corona ini kan pasti tidak selamanya akan corona terus. Iya, Jadi suatu kali pasti akan normal berubah. ya. Iya, pasti akan berubah. Jadi ditunggu aja. Konten terbaru dari kami ditunggu aja. Tapi masih tetap cerita pendek. Iya, iya. iya. Tetap. Dan Itu- cerita pendek tapi yang komedi. Oh, cerita pendek. Itu basic kami di situ. Jadi cerita pendek dan komedi, istilahnya parodi lah. Pak Budi. Iya. Iya. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin ada masukan atau ada pesan buat teman-teman yang lain yang ingin juga berkreasi di bidang YouTube ya, seperti ingin jadi konten kreator atau YouTuber, siapa yang mau kasih masukan? Nah, mungkin banyak yang kasih masukan. Kalau masukan dari saya tuh, kalau ingin jadi konten kreator itu pertama sih harus punya ide. Yang kedua jangan terlalu pikir AdSense. Dan yang ketiga tuh semangat. Itu aja, semangat. Dan terpenting Iya. semangat dan kemauan. Semangat. Masalah proses biarlah kita berproses. Ya. Tapi yang penting tetap semangat dan jangan putus asa. Itu aja. Masalahnya nanti tergantung seberapa apa istilahnya, seberapa diterimanya konten kalian di masyarakat. Nah, itulah hasilnya kalian udah dapatkan. Jadi jangan udah putus asa. Jangan mudah putus asa, terus Usaha, berkarya. Nah, Karena untuk memulai sesuatu itu tidak mudah, tidak gampang kita membalikan harapan. Tapi insya Allah ada kemauan, ada semangat, pasti berhasil. tuh begitu ya. Amin. Amin. Nah, contohnya nih, senior kami ini terbukti. Jadi oke guys, jangan lupa juga selalu di subscribe, di follow Afri Sorong channel. Itu merupakan panutan kami di sini. Ya, terima kasih. Ya, jadi kalian tunggu saja video mereka yang berikutnya, dan mungkin kalian penasaran seperti apa video-video mereka, silakan saja kunjungi channel mereka di Nangka Channel Multimedia. Oh iya, ada yang belum saya tanyakan ini. Kenapa nama channelnya Nangka Channel Multimedia? Bisa dijelaskan? Nangka Channel ini kita ambil nama kompleks. Nama kompleks, lorong kompleks. Sebenarnya lorong kami namanya lorong Nangka. Jadi kami angkat dari Nangka Channel ini karena khusus kita buat untuk kompleks kita saja. Oh, Semua anak muda ini yang berdomisili di lorong ini. Iya. Hanya diambil nama lorongnya diambil untuk dijadikan nama channel. oh gitu. Jadi ini nama lorong ini nama buah-buahnya Nangka Channel. Iya. Terus mengapa pakai multimedia di belakang? Karena hampir sebagian besar adik-adik ini memiliki bakat yang berbeda-beda. Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa dancer. Nah, makanya kita nanti ke depannya itu nanti punya istilahnya konten-konten lain yang kemungkinan bukan hanya video tapi juga mungkin lagu ciptaan mereka sendiri, itu bisa. Oh, berarti nanti tidak fokus pada satu konten atau Iya. ciptaan gitu nanti. Ya, tidak satu. Akan ada Tidak ada bocoran. surprise. Betul, kita kasih bocoran dikit ini ya. Iya, jelas memang karena fungsinya kan
nangka channel Jadi multimedia. daripada bakat-bakat mereka terpendam, Iya. makanya kita angkat kembali. Saya. Jadi makanya kita pakai nama multimedia di belakang itu artinya seluruh talenta itu kita masukkan dalam satu channel. Insya Allah. Multifungsi. Oke guys, kita sudah dengar penjelasan mereka. Jadi buat kamu yang ingin jadi content creator atau youtuber, ya sebenarnya tidak terlalu repot juga, penting punya kemauan, ya. Dan akhirnya saya Free pamit. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, dan mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Oke, jangan lupa subscribe channel Nangka Channel, ya. Dan channel ini seperti di bawah ini. See you next time again. Bye bye. Oke, Nurul. Iya. Thank you. Semangat. Yuk, semangat. Semangat, sukses. teman bro, ya, sama-sama sukses kan. Saya pamit dulu. Oke, terima kasih banyak, Pak, ya. Yuk. Banyak.